Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan. Kali ini kita akan melakukan diskusi terkait dengan konsep stres dan adaptasi. Kenapa stres dan adaptasi ini masuk ke dalam mata kuliah Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan? Karena kembali lagi kepada latar belakang bahwa kesehatan, baik itu kesehatan fisik ataupun kesehatan mental, merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Dan dalam masalah terkait dengan aspek psikologis klien ataupun keluarga yang terletak pada kesehatan jiwa ini merupakan sebuah konsep yang harus digunakan oleh seorang perawat dalam hal ataupun dalam konsep stres dan adaptasi, di mana dalam konsep modal stres dan adaptasi manusia dipandang dalam rentang adaptasi dan maladaptasi. Selanjutnya akan kita bahas lebih dalam tentang konsep stres dan adaptasi ini. Secara definisi, stres merupakan segala situasi di mana terdapat tuntutan yang mengharuskan seseorang untuk merespon ataupun melakukan tindakan. Definisi yang kedua menyebutkan bahwa stres merupakan adanya ketidakseimbangan diri atau jiwa dan realita yang mana hal itu tidak dapat dihindari serta memerlukan adanya penyesuaian ataupun adaptasi. Kemudian selanjutnya, stres merupakan suatu kondisi yang disebabkan oleh transaksi atau adanya hubungan antara individu dengan lingkungan yang menimbulkan persepsi jarak antara tuntutan yang berasal dari situasi dan sumber daya, sistem biologis, psikologis, dan sosial seseorang. Nah, kalau disimpulkan dari ketiga definisi di sini, stres merupakan adanya kesenjangan antara apa yang terdapat pada diri seseorang, yaitu dari aspek fisik ataupun aspek psikologis dengan tuntutan ataupun dengan kondisi eksternal. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan terjadinya stres, yaitu stimulus yang mengawali atau mencetuskan perubahan sehingga menimbulkan adanya ketidakterpenuhinya kebutuhan nyata. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan terjadinya stres itu disebut dengan stresor, di mana kebutuhan ini atau adanya kesenjangan antara kebutuhan dengan realita yang ada di mana dikaitkan dengan adanya kebutuhan fisiologi, psikologi, sosial lingkungan, perkembangan spiritual, ataupun kebutuhan kultural. Nah, stresor itu sendiri diklasifikasikan menjadi dua, ya. Ada stresor internal dan ada stresor eksternal. Contoh dari stresor internal, misalnya nih, ada kondisi ketidakpuasan dengan diri, mengalami suatu penyakit, ataupun misalnya seseorang yang berada pada masa perkembangan. Ya. Kemudian untuk stresor eksternal, contohnya adalah misalnya adanya permasalahan dengan orang tua, permasalahan dengan teman, ya, permasalahan dengan lingkungan, permasalahan dengan hubungan sosial, pekerjaan. Sebagai contoh nih, ya, dari stresor eksternal, ya, stres ataupun permasalahan dari internal juga eksternal. Nah, selanjutnya, terjadinya stres pada manusia itu terjadi karena adanya hubungan yang namanya psikoneuroimunologi. Ya, adanya hubungan antara kondisi psikologis, kemudian kondisi pada neuron, ya, dan juga kondisi pada sistem imun. Atau ada juga yang menyebutkan kondisi hubungan antara psikoneurologi endokrinologi dalam hal adaptasi fisiologis yang dapat menimbulkan terjadinya stres pada seseorang. Jadi ketika seseorang mengalami kondisi stres atau ketika seseorang berinteraksi dengan stresor, ya, atau segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya masalah, maka akan ada respon dari kelenjar hipotalamus, ya, pituitari adrenal. Di mana di sana beberapa sistem transmisi saraf atau neuron transmisi yang melepaskan yang namanya hormon kortisol
Dan hormon kortisol ini dapat meningkatkan aktivitas di yang namanya amigdala. Nah, dan juga ibu kampus. Jadi amigdala di sini adalah bagian otak yang berfungsi untuk mempersepsikan emosi seperti marah, takut, maupun sedih ya. Serta di amigdala ini juga membantu menyimpan memori atau membantu menyimpan emosi sehingga individu tersebut dapat mengenali permasalahan. Contohnya misalnya ketika seseorang ya ada yang pernah digigit anjing, nah maka amigdala akan memproses dan membantu memproses peristiwa tersebut sehingga akan menimbulkan yang namanya kondisi kewaspadaan ya terhadap seseorang tersebut ketika dia bertemu dengan anjing. Nah, itu adalah contoh dari kerja amigdala. Selanjutnya, selain amigdala yang juga berfungsi terhadap stres, pada seseorang itu juga pada bagian otak di hipokampus. Nah, hipokampus inilah fungsinya adalah untuk mengatur memori, terutama memori jangka panjang yang berfungsi untuk belajar, kemudian untuk fungsi-fungsi spasial, misalnya mengingat letak, ya, mengingat rute jalan dan sebagainya. Nah, ini peran pada bagian yaitu untuk pengaturan emosi dan juga stres pada seseorang. Nah, selain aktivitas pada otak, kelenjar endokrin juga berfungsi antara lain sebagai sistem hormonal juga sampai imunologi. Nah, sistem hormonal yang berproduksi ini ada epinefrin, ya, norepinefrin dan juga dopamin. Ya, epinefrin dan juga norepinefrin ini di mana kadarnya akan lebih meningkat ya ketika seseorang mengalami stres dan ketika seseorang tersebut stres, epinephrine ini meningkat sedangkan dopaminnya kadarnya akan menurun. Jadi, ketika seseorang kekurangan hormon dopamin biasanya akan rentan untuk mengalami stres. Nah, kondisi-kondisi ini ya ketika ketika seseorang berinteraksi dengan stresor ya ataupun masalah, apa itu berasal dari internal ataupun eksternal, maka bagian otak dan juga sistem endokrin ini akan bekerja sehingga seseorang akan mengalami ya akan berespon ketika bertemu dengan yang namanya stresor akan mengalami stres, akan mengalami suatu kecemasan ataupun akan mengalami depresi. Nah, semua itu adalah koordinasi kerja pada otak dan juga dari sistem endokrin atau sistem hormonalnya. Nah, secara makro stres dibagi menjadi dua ya. Ada yang namanya eustress dan juga distress. Eustress ini atau stres fisiologis ini berkaitan dengan stres positif ya dan distress atau stres yang bersifat patologis ini berkaitan dengan stres negatif. Contoh dari eustress ya. Contoh di sini misalkan adalah ketika seorang ibu melahirkan bayi ya atau ketika seseorang tersebut melewati masa puberitas atau ketika seseorang ibu hamil ya atau ketika seorang ibu dalam kondisi menyusui dan sebagainya ya. Itu adalah contoh dari eustress. Nah, eustress ini berarti dapat disimpulkan bahwa merupakan suatu adaptasi fisik yang pasti akan dialami oleh seseorang. Sebagai contoh lain, misalnya nih, kalau seseorang mengalami misalnya tangannya terjepit pintu, maka akan merasakan sakit ya. Itu adalah contoh dari eustress. Nah, sedangkan untuk distress patologi ya, distress patologi yaitu di mana adalah stres yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Ya, ini sifatnya real. Nah, misalnya contoh ditinggalkan oleh pasangan, perceraian, dan juga sebagainya. Itu adalah contoh dari distress. Jadi kalau bisa disembuhkan, distress ini memang dapat menimbulkan terjadinya gangguan. Sedangkan kalau eustress ini efeknya dia lebih positif. Atau mungkin kita kasih contoh lain, misalnya nih, ketika seseorang mahasiswa ya mengalami stres ketika akan menghadapi ujian, maka dengan adanya stresor berupa ujian tadi, maka dia akan menjadi semakin rajin ya belajar lebih giat lagi. Nah, ini adalah contoh dari eustress.
Nah, ini adalah selanjutnya tahapan stres, ya. Stres dibagi menjadi beberapa tahapan. Nah, tahapan pertama ini adalah ciri-cirinya seseorang memiliki semangat bekerja yang besar, bahkan sangat berlebihan, ya, sangat bersemangat. Penglihatannya tajam, orangnya sangat detail, merasa mampu menyelesaikan pekerjaan lebih dari biasanya, ya, semangatnya sangat tinggi, kemudian merasa senang dengan pekerjaan yang dia lakukan, walaupun tanpa disadari cadangan energi semakin menipis, ya, saking semangatnya untuk menghadapi stresor. Nah, ini ciri stres yang tahap pertama, ya, orangnya masih pada tahap kondisinya positif, ya, semangatnya masih tinggi. Kemudian stres tahap yang kedua, ya, adalah stres yang tadinya semula menyenangkan, semangatnya masih tinggi, kemudian kondisinya mulai menghilang dan mulai timbul keluhan-keluhan, ya, seperti merasa letih, ya, sewaktu bangun pagi, merasa mulai lelah, detak jantung berdebar-debar, kemudian badannya terasa sakit, ya, semua merasa tidak nyaman, otot punggung, ototnya terasa tegang, kemudian mulai tidak bisa santai dan tidak bisa rileks, dan mulai muncul rasa ketidaknyamanan atas stresor yang dialami, ya, yang tadi awalnya semangatnya tinggi, ya, pada tahap pertama. Kalau sudah berpindah ke tahap yang kedua ini, ya, stresnya sudah meluap, maka seseorang menjadi merasa tidak nyaman. Kemudian stres tahap ketiga, ya. Untuk stres tahap ketiga ini, bila seseorang memaksakan diri untuk menghadapi stresor, ya, dengan cara yang mungkin tidak tepat, maka keluhan yang akan semakin nyata dan sangat mengganggu, yaitu seperti munculnya gangguan-gangguan pada aspek fisik yang dirasakan atau masalah psikosomatis, ya. Terasa badannya itu tidak nyaman, ya, perutnya terasa mules, jantungnya berdebar-debar, kepingin selalu BAK terus-menerus, ya, dan sebagainya. Kemudian apa yang disebut dengan psikosomatis? Kemudian ada yang namanya ketegangan otot, ya, semakin terasa, perasaan tidak tenang, ketegangan emosional semakin meningkat, gangguan munculnya pada pola tidur dan koordinasi tubuh terganggu. Nah, pada stres tahap ketiga ini mulai muncul adanya gangguan fisik yang nyata, ya. Kalau sudah merasakan ciri khas stres tahap ketiga ini, ya, berarti karena awalnya ada masalah atau ada pikiran, tiba-tiba muncul tanda gejala, beralih ke aspek fisik yang merasakan, misalnya kepalanya pusing, badan tidak enak, ya, kepalanya terasa berat dan sebagainya. Nah, untuk stres tahap yang keempat, di sini cirinya bisa saja ditemukan sakit secara medis, ya, mungkin tidak ditemukan sakit secara medis, namun gejala dapat muncul seperti gejala fisik, ya, dilanjutkan dari stres yang ketiga, ya, di mana aktivitas pekerjaan yang semulanya menyenangkan, mudah diselesaikan menjadi membosankan serta terasa lebih sulit dihadapi, ya, yang semula tadi tangkap terhadap situasi menjadi kehilangan kemampuan untuk merespon secara memadai, kemudian tidak mampu melakukan aktiviti daily living, dan munculnya gangguan pola tidur, susah memulai untuk tidur, ketika tidur merasa tidak nyenyak, ataupun kalau sudah tidur atau bisa tidur mengalami mimpi yang tidak menyenangkan. Jadi kalau disimpulkan, ciri-ciri stres pada tahap keempat ini, ya, selain tadi adanya keluhan fisik yang seperti merasa ada penyakit fisik, nah, selain itu juga seseorang juga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari, tidak mampu melakukan aktivitas yang yang sifatnya ringan, yang biasanya selalu dilakukan oleh seseorang tersebut, ya. Kemudian untuk stres tahap yang kelima,
Dimana di sini semangat seseorang tersebut sangat menurun, ya, daya konsentrasi dan daya ingatnya menurun, mudah lupa, tidak bisa konsentrasi, ya, kemudian timbul perasaan ketakutan dan kecemasan yang tidak dapat dijelaskan dan tidak tahu penyebabnya apa. Jadi, di sini seseorang tersebut tidak mampu melakukan aktivitas dan mulai muncul kecemasan, ya. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari stres tahap ke-5. Selanjutnya untuk stres tahap yang ke-6. Munculnya kelainan fisik dan mental yang semakin mendalam, tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sehari-hari yang ringan dan sederhana. Ya, terjadinya kelainan pada sistem pencernaan, ya, timbul perasaan ketakutan dan kecemasan, bahkan bisa sampai menimbulkan terjadinya kondisi panik. Kemudian untuk stres tahap yang ke-7, ini merupakan tahap klimaks yang paling tinggi, ya, di mana seseorang tersebut mengalami serangan panik dan perasaan takut. Nah, secara fisik ada permasalahan fisik yang nyata, bahkan biasanya seseorang tersebut datang ke puskesmas atau ke pelayanan kesehatan lainnya merasakan fisiknya terganggu. Dia merasa jantungnya tidak nyaman, rasa pusing, ya, atau mungkin ketika dilakukan pemeriksaan fisik memang tekanan darahnya tinggi, walaupun sebenarnya orang tersebut sebelumnya tidak memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Nah, ini juga merupakan gejala psikosomatis, ya, yang sangat nyata di mana sudah masuk ke tahap klimaks. Selanjutnya, ya, di sini jadi seseorang tersebut memiliki kemampuan untuk menghadapi stres, namun dihadapi oleh beberapa faktor, ya. Jangan sampai stres tersebut sampai berlanjut ke tahap klimaks tadi. Nah, seseorang menghadapi stres ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah pengalaman dengan stresor yang serupa. Pengalaman dengan stresor yang serupa ini pengalaman terhadap stresor yang sifatnya sama, kemudian ada dukungan atau tidaknya, ya. Kemudian persepsi seseorang terhadap apakah stresor, apakah menganggap stresor atau menganggap masalah itu sebagai permasalahan kecil atau besar. Kemudian aturan yang dianut oleh individu atau keluarga dan sumber yang dapat digunakan untuk mengatasi stresor tersebut. Ya. Nah, untuk mengatasi stres diperlukan yang namanya adaptasi. Nah, bagaimana seseorang itu bisa mengatasi stres? Ya, maka diperlukan proses adaptasi, di mana adaptasi ini merupakan suatu pertahanan yang didapat sejak lahir atau diperoleh berupa pertahanan yang diperoleh melalui proses pengalaman atau proses belajar, ya. Untuk mengatasi stres dan cara mengatasi stres dapat berupa membatasi tingkat terjadinya stres, mengurangi atau menetralisir pengaruh dari stres tersebut. Definisi yang lain menyebutkan bahwa adaptasi merupakan suatu proses dalam mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan atau mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan ataupun keinginan yang kita inginkan, ya. Nah, mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan atau mengubah apa yang ada pada diri kita sesuai dengan tuntutan lingkungan, ya. Ini sifatnya pasif, disebut dengan autoplastik. Sedangkan merupakan lingkungan yang ada di sekitar kita, agar lingkungan itu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan harapan kita, itu disebut dengan alloplastik, ya. Itu merupakan adaptasi, ya, macam-macam adaptasi di mana kita beradaptasi dengan tuntutan luar atau merubah tuntutan luar agar tuntutan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, definisi yang selanjutnya menyebutkan bahwa adaptasi adalah suatu usaha atau perilaku yang tujuannya mengatasi kesulitan ataupun hambatan. Nah, kenapa seseorang harus bisa beradaptasi?
terhadap stresor yang dialami agar di sini individu tujuannya adalah untuk mampu menghadapi tuntutan keadaan secara sadar yang kemudian realistis, objektif, dan juga rasional sehingga orang tersebut bisa beradaptasi atau bisa mengatasi stresor dengan cara yang tepat ya. Ini selanjutnya untuk macam-macam adaptasi. Ada adaptasi fisiologis dan juga ada adaptasi psikologis. Jadi kalau kita berbicara stres bukan hanya ada stres psikologis saja, tapi juga tadi ada contoh eustress, stres fisik dan juga ada stres psikologi. Ya, sehingga adaptasinya juga ada dua, yaitu adaptasi fisiologis dan juga adaptasi psikologis. Kalau adaptasi fisiologis adalah respon tubuh terhadap stresor untuk mempertahankan fungsi kehidupan yang dirancang oleh faktor eksternal dan internalnya ya. Adaptasi fisiologis ada dua jenis, yaitu yang namanya adaptation syndrome. Nah, ini merupakan respon tubuh dengan menghasilkan banyak respon ya terhadap stres. Dan responnya bekerja bersifat jangka pendek. Contohnya adalah LAS. Nah, ya. Contoh dari LAS ini karena adaptasi fisiologisnya, contohnya misalnya kalau tubuh kita terluka, maka akan ada proses yang namanya pembekuan darah. Sehingga darah itu tidak keluar banyak ya, atau tidak keluar lagi. Atau proses penyembuhan luka ini termasuk dalam yang namanya LAS, Local Adaptation Syndrome ya. Local Adaptation Syndrome ya, atau misalnya akomodasi mata ketika terkena cahaya, yaitu juga termasuk LAS, Local Adaptation Syndrome ya. Jadi ini adalah adaptasi yang sifatnya lokal ya. Kemudian ada yang namanya GAS, General Adaptation Syndrome ya. Ini merupakan respon fisiologi dari seluruh tubuh terhadap stres yang merupakan sistem saraf otonom dan sistem endokrin atau sistem neuroendokrin ya. Dan respon ini biasanya berlangsung dalam hitungan menit bahkan sampai hitungan jam. Maka individu akan masuk ke dalam fase resistensi ya. GAS ya atau General Adaptation Syndrome ini dibagi menjadi 3 tahap. Ada yang namanya fase alarm ya, di mana terjadinya pengerahan mekanisme pertahanan tubuh dan pikiran untuk menghadapi stresor. Contohnya misalnya ketika tubuh kita berhadapan atau dipertemukan dengan stresor, maka akan terjadi pengaktifan hormon yang dapat meningkatkan volume darah dan akhirnya menyiapkan individu tersebut untuk menghindari atau melawan. Lanjut, kemudian fase resisten atau melawan. Ini adalah di mana individu tersebut mencoba berbagai macam mekanisme ya penanggulangan psikologi sehingga tubuh berusaha menyeimbangkan kondisi fisiologis pada tahap yang normal. Nah, di sini tubuh mencoba mengatasi yang namanya faktor penyebab stres tersebut. Bila teratasi ya akan dapat menurunkan tingkat stres ya. Jadi stresnya normal, namun bila individu itu gagal untuk melawan stres, maka individu tersebut akan jatuh pada tahapan terakhir dari GAS, yaitu fase kehabisan tenaga, ya. Di mana fase ini merupakan fase peremajaan stres yang belum tertanggulangi pada fase sebelumnya. Nah, pada tahap ini cadangan energi menjadi menipis atau individu tersebut tidak lagi mampu mempertahankan diri. Ya. Nah, contoh dari gas ini adalah berkaitan dengan mekanisme yang ada di dalam tubuh kita. Contohnya misalnya ketika kita kekurangi oksigen, maka sistem atau organ respiratori ya akan berusaha dengan lebih cepat supaya tubuh kita bisa mendapatkan yang namanya oksigen ya. Oksigen yang kita butuhkan. Jadi, adaptation syndrome dan general adaptation syndrome ini berkaitan dengan adaptasi fisiologi atau adaptasi fisik. Kemudian yang kedua ada adaptasi psikologis atau adaptasi
psikologis ini disebut juga dengan mekanisme coping. Jadi kalau mekanisme coping atau adaptasi psikologis ini merupakan kemampuan seseorang untuk menghadapi stresor dengan cara yang dilakukan individu dalam menyelesaikan masalah, merasakan diri dan perubahan serta respon terhadap situasi yang mengancam disebut dengan tadinya mekanisme coping. Atau definisinya yang lain menyebutkan bahwa mekanisme coping adalah berbagai usaha yang dilakukan individu untuk menanggulangi stres yang dihadapinya. Atau definisi yang lain menyebutkan bahwa mekanisme coping adalah cara yang digunakan individu dalam menyelesaikan masalah, mengatasi perubahan yang terjadi, dan situasi yang mengancam baik itu secara kognitif maupun secara perilaku. Jadi pada dasarnya manusia itu menginginkan dirinya itu selalu dalam kondisi yang sehat, ya, yang selalu berada pada kondisi yang stabil, berada pada kondisi yang baik secara fisik maupun secara psikologis. Karena dalam kondisi yang stabil, kondisi yang sehat, yaitu secara fisik ataupun psikologis, manusia dapat melakukan segala sesuatu, ya, bisa melakukan aktivitas secara optimal, walaupun pada kenyataannya kita sebagai manusia nih, kita hidup, kita pasti dihadapkan pada rentang kehidupan yang selalu ada permasalahannya, ya. Untuk itu, selama rentang kehidupan ini, ketika kita dihadapkan pada berbagai macam permasalahan, kita sebagai manusia harus memiliki mekanisme coping yang sifatnya positif, tentunya untuk menghadapi berbagai macam masalah yang timbul. Nah, mekanisme coping ini digunakan oleh setiap orang, ya, biasanya tidak sama, ya. Setiap orang memiliki mekanisme coping yang berbeda-beda antara individu satu dengan yang lainnya, dan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. Mungkin adaptasi psikologis atau mekanisme coping yang digunakan oleh seseorang pun bisa jadi akan berubah dan akan berbeda. Umumnya setiap individu menggunakan strategi coping yang sudah pernah digunakan sebelumnya, ya. Atau ketika kita punya masalah, biasanya cara yang kita gunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah cara yang sebelumnya sudah pernah kita gunakan untuk atau dalam mengatasi masalah pada masalah sebelumnya. Nah, dan teknik tersebut berhasil kita gunakan, ya, dalam mengatasi masalah atau mengatasi stresor. Oke, selanjutnya proses mekanisme coping atau bagaimana seseorang itu bisa memiliki upaya untuk beradaptasi dengan masalahnya. Nah, mekanisme coping ini terbentuk melalui yang namanya proses belajar, proses mengingat. Tentunya dipengaruhi oleh faktor internal, juga faktor eksternal, ya. Kapan mekanisme ini terbentuk, ya? Sejak awal timbulnya stresor dan saat mulai disadarinya dampak dari stresor tersebut. Yang dari mekanisme coping atau seseorang beradaptasi terhadap suatu masalah akan terbentuk ketika orang tersebut punya masalah. Nah, di mana ketika seseorang itu satu saat juga dipertemukan dengan stresor yang lebih berat, maka dia akan melakukan mekanisme coping yang mana mekanisme pembentukan mekanisme coping ini juga dapat memicu suatu perubahan, berbagai macam perubahan hormonal, ya. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi bahwa stresor yang dihadapi oleh seseorang itu dapat mengaktifkan kerja dari otak, ya. Yang tadi dari amigdala, yang namanya amigdala, dan juga hipokampus, lainnya juga mengaktifkan yang namanya sistem endokrin, baik itu dari hormon epinefrin, ya, norepinefrin, dan juga dopamin. Nah, ketika otak tadi sudah terpicu untuk aktif, setiap pada bagian amigdala, kemudian hipotalamus, kemudian sistem endokrin juga berfungsi, maka hal tersebutlah yang nanti akan memicu seseorang untuk melakukan suatu perubahan pada perilaku dan juga melakukan perubahan fungsi organ, ya. Jadi ada stresor yang masuk dipersepsikan oleh otak, ya. Dipersepsikan oleh otak tertentu, otak akan memberikan instruksi kepada tubuh untuk melakukan aktivitas. Nah, salah satunya dalam aktivitas melakukan suatu perubahan perilaku dan juga perubahan fungsi organ, ya.
Oke, selanjutnya adaptasi psikologis atau mekanisme coping. Itu dapat bersifat konstruktif dan juga dapat bersifat destruktif ya. Jadi mekanisme coping ini bersifat membangun atau sifatnya positif atau juga sifatnya negatif. Adaptasi psikologis atau mekanisme coping ada dua ya, dibagi menjadi dua. Mekanisme coping yang berorientasi pada tugas dan mekanisme coping yang berorientasi pada ego. Mekanisme coping yang berorientasi pada tugas ini adalah penggunaan teknik dalam pemecahan masalah atau problem solving namanya. Secara langsung untuk menghadapi sebuah ancaman atau untuk menghadapi stresor karena mekanisme pertahanan ego adalah penggunaan teknik pemecahan masalah yang tujuannya adalah untuk mengatur distres emosional. Jadi ini lebih ke arah misalnya ketika punya masalah, lebih mengutamakan pada tugas rasional. Kalau mekanisme pertahanan ego, di sini dia juga lebih menjelaskan pada aspek emosi atau aspek psikologisnya ya. Sehingga dapat memberikan perlindungan individu terhadap munculnya kondisi stres ya. Namun sekali lagi bahwa mekanisme coping yang digunakan oleh setiap individu itu tidaklah sama ya, entah itu mau menggunakan mekanisme coping yang berorientasi pada tugas ataupun mekanisme coping yang berorientasi pada ego. Karena mekanisme coping terbentuk melalui sebuah proses ya. Proses yang namanya belajar terbentuk melalui proses mengingat ya, dimulai sejak awal timbulnya sebuah stres sampai seseorang itu mulai sadar tentang dampak stresor yang dihadapi. Oke. Nah, selanjutnya mekanisme pertahanan ego tadi ya atau mekanisme coping tadi ada dua. Mekanisme coping berlandas pada tugas dan mekanisme coping berlandas pada ego. Nah, untuk mekanisme coping yang berlandas atau berorientasi pada tugas di sini ada mencakup penggunaan kemampuan kognitif untuk mengurangi stres ya, mengurangi stres, memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan. Untuk mekanisme coping yang berorientasi pada ego ini ada 3 jenis. Ada namanya fight, nah, flight dan juga perilaku kompromi. Fight, flight, dan juga perilaku kompromi. Nah, perilaku menyerang atau disebut juga dengan fight, ini adalah tindakan untuk menyingkirkan atau mengatasi stresor. Ya. Jadi kalau punya masalah, sudah masalahnya itu harus diatasi, apapun hambatannya, itu adalah disebut dengan mekanisme fight. Ya. Mau nggak mau masalahnya harus ada jalan keluarnya, pokoknya harus teratasi. Ya, itu namanya perilaku menyerang atau fight. Sedangkan perilaku menarik diri atau flight dalam menarik diri secara fisik ataupun emosional dari stresor ya. Jadi ketika punya masalah misalnya contohnya asalkan kalau seseorang pemanggilan perilaku flight misalnya nih masalahnya terasa besar ya, aduh tantangannya besar sekali, saya tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut. Nah, saya ingin mundur saja ya, karena saya tidak mampu menghadapi masalah yang sedang saya hadapi ini. Nah, itu contohnya adalah mekanisme flight. Kalau pelaku kompromi dalam mengubah metode ya, di sini ada perilaku kompromi yaitu mengubah metode yang biasa digunakan mengganti tujuan atau menghilangkan kepuasan terhadap sesuatu kebutuhan untuk menghindari stres. Selanjutnya untuk mekanisme coping yang berorientasi pada ego atau emosi. Ini banyak contohnya misalnya yang pertama adalah mekanisme coping denial ya atau menyangkal ya, menolak masalah dengan mengatakan di mana menolak suatu masalah ya dengan mengatakan hal tersebut tidak terjadi pada dirinya ya. Menyangkal, kemudian ada mekanisme coping yang namanya rasionalisasi. Rasionalisasi ini adalah menggunakan alasan yang dapat diterima oleh orang lain untuk menutupi ketidakmampuan dirinya. Jadi rasionalisasi itu menganggap atau seseorang tersebut lebih cenderung mencari pembenaran atas apa yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga adalah kompensasi, adalah menunjukkan tingkah laku untuk menutupi ketidakmampuan dengan menonjolkan sifat yang baik ya.
Yang keempat ada namanya represi. Nah, represi ini adalah suatu sikap yang meluapkan hal-hal yang tidak menyenangkan dan hanya mengingat hal-hal yang menyenangkan. Jadi ketika punya masalah atau ketika dihadapkan kepada stresor, seseorang tersebut meluapkan melupakan masalahnya tersebut. Justru hanya mengingat hal-hal yang menyenangkan, ya. Itu adalah contoh dari represi, dan mekanisme coping represi ini sebenarnya kurang bagus ya digunakan karena masalah tidak ada jalan keluar dan tidak teratasi, ya. Hanya untuk sekedar pengalihan sementara saja, ya. Kemudian selanjutnya ada namanya sublimasi. Sublimasi ini menginspirasikan perasaan, bakat, atau kemampuan dengan sikap yang positif. Jadi kalau punya masalah, dia cenderung mencari pelarian dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Ya, misalnya dengan olahraga ataupun kegiatan-kegiatan positif, ya. Selanjutnya ada namanya identifikasi. Identifikasi ini adalah meniru cara berpikir atau meniru ide ataupun tingkah laku orang lain. Contohnya ketika kita punya stresor atau masalah, ya, di mana kita akan mencari penyelesaian masalahnya atau problem solvingnya, yaitu meniru apa yang pernah dilakukan oleh orang lain, ya, yang pernah kita ketahui. Kalau regresi ini, yang tadi adalah sikap seseorang yang kembali ke masa lalu atau bersikap seperti anak kecil. Nah, ini regresi. Nah, kemudian proyeksi. Proyeksi ini adalah menyalahkan orang lain atas kesulitan yang sedang dihadapinya. Atau dengan kata lain melampiaskan ya kesalahannya kepada orang lain. Nah, jelas kalau proyeksi ini misalkan ada seorang yang melakukan kesalahan dan orang yang dinasihati dia justru menyalahkan orang lain. Nah, ini adalah proyeksi. Kemudian ada yang namanya konversi. Nah, konversi ini adalah mentransfer reaksi psikologis ke dalam gejala fisik. Contohnya, misalkan ketika ada mahasiswa, contohnya gampang aja nih, ada mahasiswa yang harus menyelesaikan tugas hari itu, ya. Tapi tugasnya tidak terselesaikan, kemudian tiba-tiba dia seolah-olah merasakan badannya tidak enak, ya. Tiba-tiba pikirannya pusing, ya, kepikiran dengan tugasnya. Akhirnya dia mengaku bahwa dia itu sedang merasa sakit. Nah, itu adalah contoh konversi yang akhirnya mahasiswa tersebut tidak mengerjakan tugas dan tidak datang ke kampus dengan alasan memang fisiknya dia merasakan ketidaknyamanan, ya. Tiba-tiba jantungnya berdebar-debar, karena tugasnya belum selesai. Kalau dia masuk kuliah, dia takut dimarahi oleh dosennya, ya. Nah, ini karena dia merasa tidak nyaman. Ini adalah contoh dari konversi. Kemudian ada namanya displacement, ya. Displacement ini adalah reaksi emosi terhadap seseorang kemudian diarahkan kepada orang lain. Nah, contohnya misalnya ada seseorang ketika di luar bertengkar dengan orang lain atau temannya, ya. Atau di kampus ada seorang mahasiswa bertengkar dengan temannya, kemudian ketika dia pulang ke rumah, dia akan melampiaskan kepada keluarganya, ya, salah satu anggota keluarganya, misalnya kepada adiknya. Misalnya adiknya bertanya baik-baik kepada orang tersebut, ya. Justru ditanggapi dengan marah-marah, ya. Orang tersebut mengamuk kepada adiknya, misalnya marah-marah, menjawab marah-marah, ya. Tiba-tiba adiknya terkena imbas, ya, dari masalah yang sedang dia hadapi. Nah, padahal adiknya tidak tahu apa-apa, ya. Itulah yang dinamakan dengan displacement tadi. Selanjutnya ada supresi. Nah, supresi ini adalah proses pengendalian diri dengan cara melupakan hal yang tidak menyenangkan untuk mempertahankan kondisinya. Nah, di sini seseorang berusaha lupakan hal tidak menyenangkan agar dia bisa fokus terhadap masalah yang dihadapi. Misalnya ketika dia sedang menghadapi ujian, ya, dia punya masalah nih sama temannya, ya, padahal dia hari ini ujian. Nah, lalu dia kepikiran terus dengan permasalahan yang sedang dihadapi, ya, kepikiran dengan temannya.
Ya. Nah, mekanisme coping seperti ini adalah dengan berusaha melupakan sementara waktu permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, dia lebih fokus belajar karena dia mau menghadapi ujian. Nah, supresi ini berbeda dengan yang tadi represi. Kalau represi melupakan hal yang tidak menyenangkan atau melupakan masalah-masalah yang terjadi dan mengingat hal-hal yang menyenangkan. Tapi kalau supresi ini adalah merupakan hal yang tidak menyenangkan tapi akan terus menerapkan agar dia bisa fokus terhadap apa yang dia harus kerjakan. Nah, selanjutnya selain mekanisme coping tadi ada juga yang berorientasi pada tugas ya. Pada ego yang sifat mekanisme coping dibagi menjadi dua, ada mekanisme coping adaptif dan mekanisme maladaptif. Nah, mekanisme coping adaptif ini adalah mekanisme coping adaptif ini adalah mekanisme coping yang mendukung fungsi integrasi, pertumbuhan, belajar, mencapai tujuan ya. Jadi dengan kategori di sini berbicara dengan orang lain ya. Kalau punya masalah dia lebih mampu menyelesaikan masalah dengan memecahkan permasalahan dengan berdiskusi dengan orang lain ya. Permasalahan dibicarakan dengan baik-baik ya. Nah, mekanisme coping adaptif, mekanisme coping yang baik, ya, yang positif, menggunakan teknik relaksasi ketika mengalami stres, ya, ketika banyak pikiran, latihan simpel dan aktif melakukan aktivitas-aktivitas yang positif atau aktivitas yang bermanfaat. Selanjutnya adalah sifat. Secara sifat ada dua mekanisme coping maladaptif, ya. Mekanisme coping maladaptif ya di mana mekanisme coping maladaptif adalah fungsinya integrasi cenderung menguasai lingkungan. Contoh mekanisme coping maladaptif adalah misalnya marah-marah ketika punya masalah ya. Atau ketika punya masalah yang dipendam sendiri dan tidak segera dipecahkan. Contohnya tadi yang namanya berusaha melupakan masalah yang terjadi dan hanya mengingat hal-hal yang menyenangkan saja, itu tidak akan menyelesaikan masalah ya. Cara mekanisme coping maladaptif misalnya marah-marah atau hanya mengurung diri sendiri, ya, tidak mau bercerita dengan orang lain atau melakukan aktivitas yang negatif, ya, seperti minum minuman keras, ya. Ini adalah sebagai contoh mekanisme coping maladaptif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme coping, ya. Di sini bisa kita lihat ada beberapa faktor seperti kesehatan fisik, ya. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan atau persepsi yang positif terhadap suatu masalah, karena terkadang kita itu melihat sesuatu itu tidak apa adanya, ya, tapi kita cenderung melihat sesuatu itu berdasarkan dengan persepsi kita masing-masing. Nah, itu seringnya seperti itu. Jadi makanya penggunaan mekanisme coping yang adaptif itu salah satu faktor yang mempengaruhi. Kita harus melihat permasalahan itu dari sisi berbagai macam sisi, yaitu tidak hanya dari sisi proses ya. Di sini kita juga harus mempertimbangkan yang namanya persepsi orang lain ya. Yang ketiga mempengaruhi mekanisme coping adalah keterampilan sosial. Di sini meliputi kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, kemampuan untuk menjalin relasi dengan orang lain ya dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai sosial yang yang positif yang berlaku di masyarakat. Kemudian mekanisme coping yang keempat adalah dukungan sosial ya. Contoh-contoh dengan sosial di sini meliputi dukungan pemenuhan kebutuhan informasi, yang kemudian yang namanya dukungan emosional ya dengan sosial yang diberikan oleh orang tua, keluarga, saudara, teman ataupun lingkungan ya atau lainnya. Kemudian yang kelima ada yang namanya sumber daya. Sumber daya ini adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh seseorang untuk menghadapi stres.
Oke, itu tadi adalah penjelasan terkait dengan stres dan adaptasi ya. Mulai dari apa itu yang disebut dengan konsep stres, kemudian tahap-tahapan stres yang dapat dialami oleh seseorang, ya, adanya dapat dirasakan oleh seseorang dan sebagainya sampai dengan cara untuk beradaptasi atau mekanisme coping yang dapat digunakan oleh seseorang dalam menghadapi stres ya. Oke, baiklah. Ini ada sedikit yang saya kutip dari tulisan ya, bahwa apa yang terjadi pada diri kita atau diri Anda sebenarnya tidak terlalu penting ya. Apa yang terjadi pada diri kita itu tidak terlalu penting. Yang penting itu adalah apa yang kita lakukan terhadap apa yang terjadi pada diri kita ya. Baiklah, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Jika ada Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya atau didiskusikan, saya persilahkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.